Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi lihat sekelilingnya teman kamu, apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Muhammad kemana? Kemana? Cina kabarnya? Izin. Ada urusan keluarga. Muhammad kemana? Siapa? Mina kemana? Izin juga. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, silakan untuk berdiri dulu semua. Ya. Nah, bajunya yang belum rapi silakan dimasukkan dulu ke dalam sampai rapi. Pada Zainal untuk dipimpin kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Yang masih ingat pembelajaran kita kemarin itu tentang apa? Apa? Elastisitas. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat elastis? Ada yang maksudnya? Siapa? Oh ya, yuk silakan. Begini. Kemampuan benda kembali ke bentuk semula. Apa? Kemampuan Benda kembali ke bentuk semula. Yang kedua, nah jelaskan batasan-batasan pada sifat elastis. Pada sifat elastis. Siapa? Bisa berdiri, silakan. Elastis, Ya. elastis dan patah. Ini kasih apa namanya? Spring bed. Yang pernah tidur di spring bed? Nah, bagaimana rasanya? Empuk. Enak tidak? Nah, ya. Nah, kira-kira ya, dari kasus spring bed ini yang membuat kita nyaman, ya, terasa empuk, ya. Nah, apa saja kira-kira bahan penyusun spring bed itu? Siapa? Pakai apa? Pegas. Terus apa lagi? Busa. Ya. Tadi di sini jawabannya adalah apa? Pegas. Terus busa. Nah, sekarang kenapa kasus spring bed lebih cepat rusak jika digunakan untuk berdiri dan loncat-loncat? Ini biasanya oleh anak-anak adik kalian misalnya. Nah, di spring bed itu loncat-loncat terus, ya, karena merasa empuk gitu. Ya. Jadi akan cepat rusak dibandingkan kalau digunakan untuk tidur saja. Kenapa alasannya? Karena terjadi pegangan yang sangat besar. Apa? Karena terjadi apa? Pegangan yang sangat besar. Karena terjadi peregangan yang sangat besar. Kompetensi dasar masih sama seperti kemarin, melakukan. Ini berbeda, kita akan melakukan percobaan. Kalau kemarin kita hanya menganalisis, ya, sifat-sifat elastisitas bahan. Dan sekarang kita melakukan percobaan tentang sifat elastis tersebut. Berikut presentasi dan hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ya, indikatornya melakukan percobaan untuk menganalisis pengaruh gaya pada bahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian mengemukakan hasil percobaan untuk menganalisis modulus elastisitas atau modulus Young suatu bahan. Dan tujuan pembelajarannya dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya pada bahan dan menganalisis modulus Young elastisitas bahan untuk menguatkan sikap rasa ingin tahu, kreatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita mulai pembelajaran. Ya, perhatikan ke depan. Ya. Di sini ada gambar apa? Kabel. Ya. Kabel dipasangnya seperti apa? Dibuat kendur, melengkung. Ya. Tidak dibuat lurus. Ya. Nah, dari gambar di sini, ya, dari gambar kabel PLN yang tegangannya tinggi ini, kemudian dipasangnya kenapa sih dipasangnya harus kendur? Ya. Karena ini kalau dipasang kendur kan otomatis butuh kabel yang lebih panjang dibandingkan dengan lurus. Apakah tidak boros? Nah, kenapa tidak menghemat saja dipasangnya lurus? Nah, ya
Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Yang pertama, ya. Apa saja bahan penyusun kabel listrik tegangan tinggi? Siapa? Siapa? Dela. Ya, silakan. Apa saja menurut Dela bahan penyusun kabel listrik tegangan tinggi? Isolator, konduktor, termoplastik, dan tembaga atau aluminium. Termoplastik, Dan tembaga atau aluminium. tembaga. Kenapa tegangan tinggi dipasang kabel tegangan tinggi di sini dipasang kendur? Apa? Oke. Karena jika tidak dipasang kendur bisa mengakibatkan tegang dan putus. Kalau tidak dipasang kendur itu bisa mengakibatkan apa? Tegang. Nah, tegang dan putus. Untuk yang KPD-nya silakan berkelompok ini diambil. Nah, tujuan percobaan kita adalah untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap bahan. Kemudian untuk menganalisis modulus elastisitas bahan. Nah, nama kelompoknya dituliskan di sini biasa. Kelompok berapa? Kemudian di sini ditulis anggota kelompoknya. Alat bahannya ini styrofoam 1 buah sebagai tempat kita memegang itu. Kemudian ada tali masker. Kemudian jajanan dengan 3 varian yang memiliki massa minimal 150 gram. Perhatikan kegiatan pertama di sini. Nah, ambil tali masker kemudian potong talinya sehingga panjang dan luasnya sama dengan kawat masker yang digunakan pada kegiatan kedua. Kawatnya berapa? Apa? Iya, sama panjangnya sama. Iya, potong. Tapi itu aku. Ini panjangnya, jadi diukur panjangnya, petakan panjangnya berapa? Ya, nah berarti berapa dari sini ke sini berapa? Jadi sama berarti pertambahan panjangnya berapa? 18 cm. Tadi kan ini 12 cm. Nah, berarti pertambahan panjangnya sebenarnya tadi kan 26. 26 kurang 12 berarti pertambahan panjangnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Siti Nurmulyati, perwakilan dari kelompok 6. Akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan anggapan saya. Jajaran 1, panjang awal kali luas tanggai 0,1 meter. Massa 0,15 kg. Gaya 1,5. Pertambahan panjang 0,26 meter. Jajaran 2 0,1 meter. Massa 0,16 kg. Gaya 1,6. Pertambahan panjang 0,28 meter. Nomor 1, sebelum digantungi beban tali masker panjangnya 10 cm. Setelah digantungi beban tali masker bertambah panjang, dan setelah beban dilepas tali masker bertambah panjang menjadi 11 cm. Setelah diberi gaya, kawat tersebut menjadi terlengkung, dan setelah gaya ditiadakan, kawat tersebut bertambah. Terjadi yang pertama tegangan, ya, atau disebut juga stres. Tegangan itu menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya. Bila dinyatakan dalam persamaan maka ditulis F per A. Nah, tegangan itu atau stres sama dengan gaya dibagi dengan luas menambang. Contoh soal. Ya. Contoh di sini ada sebuah kawat memiliki diameter 4 mm dan memiliki panjang 5 meter dan digantungkan
dilakukan secara vertikal, ya. Dan diberi beban seberat berapa? 50 kg. Nah, di sini contohnya ada sebuah kawat digantungkan beban, ya. Gantungkan beban 50 kg, ya. Nah, jika kawat tersebut ditarik sejauh 3 mm, nah ditarik si beban ini, bentukan tegangan kawat. Nah, untuk mencari tegangan kan rumusnya apa? F/A. Tadi kita punya nilai luas penampangnya. Nah, kita tinggal masukkan gayanya M kali G, berarti masanya tadi berapa dikali dengan percepatan gravitasi. 50 kali 10 dibagi dengan luas penampang. B dikali dengan R pangkat 2, ya. P-nya 22/7 kali 2 kali 10 dari mana? Diameter kan 44. Kalau jari-jarinya berarti 2. Ya, jadi di sini milimeter diubah ke dalam meter. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 pangkat 2. Jadi kita punya nilai pembagian 4 kali 10 pangkat 7. Untuk pilihan ganda, kamu isi kasih nama dan kelas masing-masing, ya. Tidak usah mencontoh, ya. Kerjakan masing-masing. Kita akan menarik kesimpulan terhadap pembelajaran yang kita lakukan tadi, ya, mengenai tegangan, kemudian kasus-kasus dari mulai kabel yang kendor, spring wave tadi. Nah, coba apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Rapi apa coba Rapi kesimpulan yang kalian dapatkan? Bisa lebih mengetahui tentang kabel, ringlet dan lain-lain dan elastisitas. Prinsip kerjanya. Bisa apa kesimpulannya Bisa? Bisa mengetahui tentang Tegangan, terus tegangan yang memiliki elastisitas. Baik, pertama tadi prinsip kerja spring wave, ya. Dari kasus yang pertama spring wave dulu, ya. Saat kita tidur di kasur pegas, maka gaya berat akan menekan kasur, prinsipnya, ya. Karena kasur mendapat tekanan, bekas kasur tersebut akan termanfaatkan sehingga terjadilah elastisitas tersebut. Nah, maka kasur pegas tersebut akan meregam kembali, ya. Dengan adanya gaya gesekan, suatu saat maka pegas akan berhenti bergerak. Ya. Kemudian tadi pemasangan kabel. Ya, kenapa pemasangan kabel dibuat kendor? Yaitu untuk mencegah kabel putus akibat penyusutan di suhu yang rendah ketika malam. Nah, kita lihat di sini refleksinya. Yang pertama penilaian terhadap dulu, yang kedua penilaian terhadap kemampuan kalian masing-masing. Ya. Nah, ini yang seperti yang kemarin, ya. Poinnya ada 4. Poin 1, 2, 3, 4. Tinggal di checklist. Kemudian ada penilaian terhadap diri kalian masing-masing. Pernyataan pertama, saya mampu menjelaskan perbedaan antara elastis dan plastis. Bisa tidak membedakan? Kalau bisa, ya atau tidak. Ya. Kemudian saya mampu menentukan ukuran elastisitas bahan, ya atau tidak. Saya mampu membandingkan gaya elastis beberapa bahan. Kemudian saya dapat menentukan nilai pengertian dari stres atau strain. Yang sudah dikumpulkan lagi di kedua, ya. Nah, semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasakan cukup, ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum, ya, kaitan dengan pegas, ya, pada hukum-hukum. Jadi silakan di rumah kalian untuk mencari referensi atau membaca dulu. Nah, untuk menutup pembelajaran, ya, Bapak silakan